Sebelum saya bawa kebenaran firman Tuhan, ada dua advertising yang harus saya sampaikan. Ada dua promo. Nomor satu, mengingatkan sekali lagi, saya tahu mungkin sebagian besar Anda udah bosan, tapi saya harus mengingatkan demi kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Tanggal 7 dan tanggal 8 Juni 2024, kita akan ada prophetic conference dari Lighthouse yang berjudul SPE, Spirit and Power of Elijah, Roh dan Kuasa Elia. Mengingatkan kepada Anda, tema dari conference hari itu adalah Elisa ketika Elia akan naik ke surga tidak pernah meminta dua bagian pengurapan Elia. Dia meminta dua bagian roh Elia. Jadi dia tidak meminta pengurapan. Pengurapan berhubungan dengan pekerjaan. Pengurapan berhubungan dengan kuasa, mujizat. Sementara roh berhubungan dengan panggilan identitas dalam hidup seseorang. Jadi ada dua hal yang berbeda. Kalau Anda kemudian berkata, enggak, roh sama saja dengan pengurapan, berarti ada kuasa, ada mujizat. Menarik sekali Yohanes Pembaptis, ayatnya ini yang kemudian kita pakai, adalah orang yang disebut punya roh dan kuasa Elia, berjalan dalam roh dan kuasa. Itu pun menariknya adalah Yohanes Pembaptis tidak pernah buat mujizat. Tidak ada orang sakit yang disembuhkan oleh Yohanes Pembaptis, tidak ada orang lumpuh yang berjalan, tidak ada orang buta yang melihat. Kalau begitu, roh dan kuasa Elia tidak terlalu banyak berhubungan dengan mujizat. Sebab Yohanes Pembaptis tidak pernah punya mujizat, tapi Alkitab berkata dia punya the spirit of Elijah, roh Elia. Nah, apa itu roh Elia? Nah, saya mengundang Anda untuk hadir tanggal 7 dan tanggal 8 Juni 2024. Tanggal 7 hari Jumat dimulai dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Terdiri dari satu sesi worship dan 3 sesi pengajaran. Jadi 3 sesi pengajaran sebab ada 3 pembicara di sana. Saya pribadi, Pastor Michael Wijaya. Pastor Michael Wijaya bagi kita sudah kenal. Bagi Anda yang belum kenal mungkin di YouTube, Pastor Michael Wijaya adalah orang Indonesia tapi lama sudah ada di Amerika. Dan dia menjadi wakil gembala di North Carolina. Sementara yang ketiga adalah Pastor Dio Pradipta. Pastor Dio Pradipta adalah salah satu dari penggembalaan kepemimpinan yang ada di GBI Puri Indah Jakarta. Jadi bersama-sama dengan Pastor Michael dan Pastor Dio saya akan berbicara. Sementara hari Sabtu tanggal 8 Juni dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Nah, ini maraton namanya. 1 siang sampai jam 8 malam akan kembali lagi satu sesi worship, 3 sesi pengajaran, dan yang terakhir ada sesi prophetic encounter night. Prophetic encounter night bersama dengan Pastor Michael Wijaya. Jadi ada prophetic encounter night jadi jam 6 sampai jam 8. Makannya bagaimana Pak kalau mau makan? Sederhana, gampang, disediakan oleh panitia, itu sebabnya ini berbayar gitu ya. Jadi akan disediakan oleh panitia. Lunch hari Jumat Anda akan dapat 1 kali lunch, kemudian juga Anda dapat 1 break. Sementara hari Sabtu Anda akan diberi breaknya dulu, kemudian malamnya atau sorenya tepatnya jam 5 sampai jam 6 Anda akan diberi dinernya, makan malamnya. Jadi bagi Anda yang belum mendaftar, saya encourage Anda untuk cepat mendaftar. Hari ini mumpung masih ada kasih karunia pintu anugerah terbuka lebar, haleluya, dari 350 turun jadi 250. Oke, Anda bisa menghubungi 3 nomor yang ada di sana, baik dari Bu Angel, Bu Sylvie, Bu Esther, Anda bisa hubungi di situ. Pengumuman kedua adalah hari Senin saya bermaksud mengundang terutama teman-teman yang ada di Surabaya untuk mengundang hadir bersama-sama berfellowship. Jadi ini pertama kali untuk Lighthouse, untuk Surabaya terutama untuk berfellowship hari Senin jam 6:30 malam sampai 7:30 malam di Ruko Babatan Pantai 3C. Jadi kita akan buat fellowship. Ini hanya 1 jam, kenapa? Sebab 7:30 sampai 8:30 jam 9 panitia harus ada rapat. Jadi saya berharap di kemudian hari setelah ini selesai kita akan lebih free dalam fellowship, kita akan bersama-sama. Dan saya rasa kita perlu di Surabaya terutama untuk saling fellowship. Bagi Anda yang di luar kota, mumpung kalau misalnya Anda di Surabaya, datanglah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk fellowship ini free,
tidak ada bayaran. Jadi kasih karunia-Nya terbuka lebar terus. Oke, selesai advertisingnya. Terima kasih. Saya itu kalau disuruh promo agak malu. Tapi kali ini sepanjang bulan ini saya banyak promo. Tanya Lukas. Datanglah. Kayaknya kayak nginjil orang gitu ya. Oke, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Saya bawa Anda pada Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Yang harus dirubah nomor satu selalu adalah the mind, the spirit and the mind. Ya, mengingatkan ada spirit of Elijah gitu ya. Jadi masih ada advertisingnya. Masih ada. Jadi roh dan pikiran itu harus dirubah. Itu selalu nomor satu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru. Jadi kita menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Kemudian dia mengatakan, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, salah satu keprihatinan saya dalam penyertaan firman Tuhan, pembagian firman Tuhan adalah saya seringkali menemukan bahwa kita boleh punya istilah yang sama, tetapi sebenarnya kita punya definisi yang berbeda. Jadi seringkali kita bicara tentang istilah yang sama, tetapi sebenarnya kita punya definisi yang berbeda. Hari ini salah satu perdebatan yang paling banyak adalah perdebatan antara keselamatan misalnya, antara Calvin dan Arminian. Salah satu hal yang paling banyak diperdebatkan adalah the free will, kehendak bebas. Nah, persoalan saya, statement atau pengertian dari free will itu sendiri sebenarnya dari dua kutub yang berbeda, punya definisi yang berbeda. Satu kutub berkata, kehendak bebas adalah kehendak yang sama sekali bebas dari berbagai macam faktor. Jadi kehendak bebas yang disebut dengan kehendak bebas adalah sebuah kehendak atau pilihan yang sama sekali tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga. Jadi itu menurut saya tidak mungkin orang punya kehendak bebas model begitu. Kenapa? Ya sebab kalau hari ini saya kepingin makan soto, maka pertanyaannya adalah kenapa kepingin makan soto? Ya mungkin karena cuacanya lagi dingin misalnya ya. Kepingin yang hangat-hangat, kepikiran nomor satu, soto. Atau saya bilang saya ingin makan soto, ditanya kenapa? Pingin sih, tetapi tidak benar-benar pingin sebenarnya. Sebab dulu mungkin mama Anda sering masakin Anda soto. Karena pengalaman masa lalu saya ternyata mempengaruhi pilihan saya hari ini. Jadi benar-benar dalam definisi ini menurut saya tidak ada kehendak yang benar-benar bebas. Semua kehendak kita itu pasti ada faktor yang mempengaruhi. Apakah keadaan, apakah situasi masa lalu, apakah pengalaman, apakah sesuatu yang kita lihat, tiba-tiba lihat iklan, bicara tentang Indomie, tiba-tiba kepingin, enggak boleh ada merek. Pip. Saya pingin makan, pip. Itu Anda lihat selalu tidak ada kehendak bebas yang benar-benar bebas dalam definisi ini. Tetapi kutub yang sebelah berkata, tidak. Yang disebut dengan kehendak bebas sebenarnya adalah sebuah kehendak yang diambil dari sebuah keputusan yang diambil dari diri sendiri. Setelah mempertimbangkan berbagai macam hal. Tetapi kalau dua definisi ini tidak pernah saling disampaikan, maka dua kutub ini akan terus berdebat untuk satu istilah yang sama. Tetapi sebenarnya dengan definisi yang berbeda. Itu sampai Tuhan Yesus datang gak bakal ketemu. Sebab definisinya berbeda. Sama. Hari ini seringkali kita punya istilah-istilah yang kita tidak pernah paham. Saya beri contoh misalnya tentang Injil. Apa itu Injil? Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sudah tanya jemaat, apa itu Injil? Salah satu jawaban paling banyak, Injil adalah itu loh Pak di Alkitab. Apa itu Injil di Alkitab? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Menurut saya Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan Injil. Ya disebut Injil Matius, Injilnya Markus, Injilnya Lukas. Tetapi bukan itu Injil yang dimaksud oleh Alkitab. Nah pertanyaan saya, what is gospel? Apa itu Injil sesungguhnya?
Menurut saya seringkali kita tidak paham tentang hal ini. Injil menurut saya adalah kabar baik. Kita setuju semua ya. Injil adalah kabar baik. Tapi apa itu kabar baik? Nah, kalau Anda berkata kabar baik, Tuhan Yesus datang menyelamatkan semua orang. Semua orang yang datang padanya akan diampuni. Menurut saya itu hasil dari Injil. Dampak dari Injil, bukan Injil itu sendiri. Kalau begitu pertanyaan saya, apa itu Injil, kabar baik? Anda dan saya harus kembali ke Yesaya menurut saya. Yesaya paling banyak memberitahukan kita tentang kabar baik. Coba Anda lihat misalnya Yesaya 52. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat yang ke-7. Yesaya 52 ayat 7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai. Kemudian dia berkata, dan memberitakan apa? Kabar baik, Yesaya 52 ayat 7. Memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat. Makanya Anda kemudian mendapat kata kabar baik, Anda juga dapat kata kabar damai sejahtera, Anda juga dapat kata kabar selamat. Kenapa? Sebab ini ada dalam satu konteks yang sama. Dan berkata kepada Sion, what is? Allahmu itu Raja. Jadi apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kedatangan Sang Raja. Sang Raja apa? Yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan, dari kemelaratan, dari kesengsaraan, dari kehidupan yang rusak, kehidupan yang hancur, dari kegelapan di tanah Mesir, dibawa kepada terang cahaya tanah Kanaan, Yerusalem yang baru. Jadi Anda lihat itulah kabar baik. Apa itu kabar baik? Datangnya Sang Raja yang sudah dinubuatkan. Datangnya Sang Raja yang sudah dijanjikan, yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi apa itu kabar baik? Kabar baik adalah kedatangan Sang Raja. Makanya Yesus Tuhan selalu mendamakan dirinya sebagai anak manusia. Yang menyebut dia banyak anak Allah adalah Yohanes terutama. Tetapi Yesus paling sering menggunakan istilah anak manusia dibanding anak Allah. Coba Anda pernah perhatikan tidak? Kenapa dia menggunakan nama anak manusia, titel anak manusia? Sebab itu merujuk pada kitab Daniel bahwa satu kali anak manusia itu akan ditinggikan dan duduk di atas tahta bersama dengan yang lanjut usia. Itu bicara tentang pemerintahan Allah di muka bumi. Sekali lagi kepada teman-teman keluarga yang ada di Lighthouse, saya mengingatkan kepada kita bahwa tujuan keselamatan bukan mati masuk surga. Saya percaya bagi kita yang mengikuti Yesus, sorga adalah kepastian. Kenapa? Sebab di mana dia berada, di situ pun kita berada. Setuju? Kita hanya perlu ikut Yesus. Sebab kalau ikut Yesus, di mana dia ada, kita berada. Kalau dia nanti di sorga, kalau dia di sorga, kita pun nanti akan ada di sorga. Yang setuju katakan amin. Tujuan kita bukan sorga. Itu hanyalah hasil dari mengikuti Yesus. Tujuannya adalah menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi. Kerajaan sorga beda dengan sorga. Sorga ada di sana, kerajaan sorga ada di sini. Sekali lagi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Kerajaan sorga itu di bumi, seperti di sorga. Sorga ada di sana, kerajaan sorga ada di sini. Itu sebabnya Yesus menamakan dirinya Raja. Makanya waktu dia tanya, menurut katamu siapakah aku ini? Petrus berkata, engkau Mesias. Apa itu Mesias? Kristus yang diurapi. Diurapi sebagai apa? Raja. Raja yang akan datang itu. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bicara tentang Yesus sebagai Raja. Makanya dia disebut Tuhan. Apa itu Tuhan? Kurios. Apa itu Kurios? Kaisar. Kaisar itu bukan hanya raja biasa. Kaisar itu raja di atas segala raja. Makanya kemudian kita temukan bahasa yang sama. Tuhan di atas sekalian Tuhan, raja di atas sekalian raja. Sebab dia kurios, kaisar. Dia firman Allah yang hidup, dia Allah yang menjelma jadi manusia, tetapi dia dalam statusnya adalah raja yang memerintah
Bukan hanya di sorga sana, seluruh alam semesta, tetapi di bumi. Oleh sebab itu doa kita sama, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, hari ini saya bicara apa hubungannya dengan Efesus pasal 4. Kembali ke Efesus 4. Saya mencoba meluruskan pada Anda ayat 24 ketika dia berkata manusia yang baru adalah manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, hari ini saya mau bicara soal kekudusan. What is holiness? Apa itu kekudusan? Sekali lagi, sebab kita punya istilah kita boleh tahu, tetapi seringkali maknanya berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Apa itu kudus? Kudus berarti tidak buat dosa. Kudus itu apa? Kudus itu yang ada lingkaran di atas kepala lo, Pak. Itu kudus, Pak. Jadi pakai lampu neon lah. Kudus. Nah, mari kita lihat apa itu kudus. Menarik sekali, selesai Paulus mengatakan demikian, Paulus memberi 3-4 perumpamaan. Dia memberi 3-4 perumpamaan yang walaupun berbeda tetapi punya pola yang sama. Ayat 25 kalau Anda perhatikan dia bicara soal dusta. Ayat 26-27 dia bicara soal marah. Ayat 28 dia bicara soal mencuri. Dan ayat 29 dia bicara soal perkataan yang kotor. Ini 3-4 perumpamaan tetapi menurut saya punya pola yang sama untuk menjelaskan tentang makna kekudusan. Nah, izinkan saya mengambil ayat 28 sebab itulah yang paling jelas. Sebab kalau Anda lihat dialah yang paling panjang. Nah, kenapa? Oke, mari kita lihat apa itu kekudusan menurut ayat 28. Lihat polanya. Ini pola yang sama ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Efesus 4:28. Orang yang mencuri, dia berkata, janganlah dia mencuri lagi. Jadi orang yang mencuri, ini level pertama dari kekudusan. Janganlah dia mencuri lagi. Sama-sama bilang stop buat dosa. Jadi orang yang mencuri, stop buat dosa. Itu level pertama dari kekudusan. Makanya kalau orang Kristen hari ini ditanya, apa itu kudus? Tidak buat dosa. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Orang yang membunuh, jangan membunuh. Orang yang korupsi, jangan korupsi. Orang yang berzina, stop berzina. Orang yang bersaksi dusta, stop saksi dusta. Jadi setiap kali Anda buat dosa, dia akan berkata, stop buat dosa. Satu kali datang orang muda pada saya dan bertanya begini, Pak, kenapa ya banyak perintah jangan dalam Alkitab? Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kristen kok susah banget. Dalam hati masih ada yang lebih susah. Jadi, kok tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mau ke dugem, nggak boleh katanya. Mau begini, nggak boleh katanya. Mau begitu, nggak boleh katanya. Hidup ini kok nggak ada senang-senangnya kalau jadi Kristen. Benar, kalau Anda lihat dalam perjanjian lama, dari 613 perincian detail hukum Taurat, 50% memang bersifat jangan. 50% berkata lakukan ini, lakukan itu. Tetapi kalau Anda kembali ke Kejadian pasal 2, saya berkata, Kejadian pasal 2, perintah pertama dalam Alkitab, dia berkata begini, semua buah pohon di taman ini boleh atau tidak boleh? Boleh, berarti semua buah pohon di taman ini boleh kamu makan dengan bebas. Nah, saya suka bahasa Inggris. Dengan bebas. Jadi dia berkata hanya ada berapa yang tidak boleh dimakan? Cuma satu. Jadi perintah pertama lebih banyak boleh atau tidak boleh? Lebih banyak boleh dong. Hanya ada satu perintah yang tidak boleh. Dia berkata semua buah pohon taman ini bebas kamu makan. Nah, makanya saya percaya bahwa tujuan dari perintah, dia beri perintah untuk membuat kita mengalami kebebasan. Setuju? Semua buah pohon taman ini bebas kamu makan. Jadi Tuhan memberi perintah supaya Anda dan saya mengalami sebuah kebebasan. Perintah tidak pernah dimaksudkan untuk mengikat kita. Perintah itu dimaksudkan untuk membebaskan kita. Ketaatan itu bukan untuk Tuhan. Ketaatan itu sebenarnya untuk saya. Tuhan suruh kita taat bukan supaya dia dimuliakan. Dia suruh kita taat supaya dia bisa memberkati kita. Wah, amin, amin, amin. Keren ini. Kalau jadi reels boleh nih.
Tuhan suruh kita taat bukan supaya dia dimuliakan. Dia suruh kita taat sebab dengan cara demikian dia bisa memberkati kita. Kalau Anda punya mindset ini, sebenarnya tanpa suruh dipaksa taat, Anda akan taat dengan sukarela. Sebab kita tahu itu demi kepentingan saya. Dia suruh kita memberi sebab bukan karena dia kekurangan, tetapi supaya dia bisa memberkati kita. Dia suruh kita peduli bukan karena dia kurang kasih, tetapi supaya kita bisa menambah kasih kita kepada orang lain. Ketaatan dimaksudkan untuk saya, bukan untuk Tuhan. Amin. Anda lihat, itu yang dia buat kita taat supaya kita bebas. Kemudian orang itu tanya, tapi kenapa masih ada satu kata perintah jangan di situ? Jawaban saya, sebab kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan sebebas-bebasnya. Kebebasan yang sejati bukanlah kebebasan yang mutlak. Kebebasan yang mutlak bukanlah sebuah kebebasan yang sejati. Seandainya saya orang bebas, saya bebas dong, saya bebas. Oke, waktu khotbah kemudian saya datang cuma pakai kaos singlet, celana pendek. Anda suka enggak? Loh, enggak suka. Tapi saya orang bebas dong, saya bebas berbuat apa-apa. Iya Pak, kalau lu ada di hutan sendirian khotbah pakai kaos singlet, celana pendek, it's okay. Tapi Pak Doni di sini ada yang lihat. Kalau Pak Doni pakai kaos singlet, celana pendek, itu merusak pemandangan orang lain. Kebebasan saya bisa melanggar kebebasan Anda. Oleh sebab itu nggak mungkin kebebasan mutlak. Tuhan ketika berbicara soal kebebasan, dia harus bicara tentang kebebasan yang terukur. Kebebasan yang terbatasi. Oh, kenapa sih ada batas? Anggap saja batas yang Tuhan tetapkan dalam perintah itu seperti pagar rumah kita. Pagar rumah Anda dan saya tidak pernah dimaksudkan supaya orang yang di dalam rumah tidak bisa keluar. Betul kan? Pagar rumah itu bukan untuk menghalangi saya yang di dalam rumah keluar rumah. Itu namanya pagar penjara. Pagar rumah di depan Anda dan saya, rumah Anda dan saya dimaksudkan supaya orang jahat di luar tidak masuk ke dalam. Betul? Kenapa Tuhan beri perintah, kata pagar? Kenapa dia memagari kita? Kenapa dia kasih perintah? Kenapa dia bilang tidak boleh begini, tidak boleh begitu? Sederhana. Bukan supaya saya kehilangan kebebasan saya, tetapi supaya dosa yang di luar itu tidak masuk di dalam hati kita. Makanya dia tetap beri satu perintah jangan. Kenapa sekarang jadi banyak perintah jangan? Ya sebab sejak kejatuhan manusia dalam dosa, dosa yang di luar sudah ada di dalam. Makanya perlu rem. Tuhan gak pernah larang Anda mengingini. Enggak. Cuma ada keinginan-keinginan yang harus direm. Tuhan gak pernah larang untuk melakukan aktivitas seksual. Oh berarti bebas dong Pak Doni. Tunggu. Kecuali di dalam pernikahan. Artinya dikasih rem. Kalau enggak kita persis kayak anjing. Jantan lihat betina langsung mau. Saya dulu oma saya pelihara anjing. Dari 2 jadi berkembang biak banyak. Sebab mamanya sendiri pun dia embat. Kita nggak bisa larang. Kenapa anjing? Sebab dia mengikuti keinginan. Hari itu kalau lagi bulan itu lagi bulan kawin, ya udah semua yang lihat pokoknya jadi betina diembat semua. Tapi kita kan tidak. Ada remnya. Sebab dosa sudah di dalam. Itu sebabnya dia memberi perintah jangan. Pembebasan Kristus adalah pembebasan. Ketika dia bebaskan kita bukan rem, tapi dia memberi pembebasan bagi Anda dan saya. Sebab sekarang yang di dalam kita adalah Roh Kudusnya. Nah kalau kita tidak pernah mau mendengar Roh Kudus di dalam kita, ya wajar dong dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menolak Roh Kudus. Sebab siapa yang buat kita bisa terima selamat? Siapa yang membuat kita sadar dengan dosa? Roh Kudus. Kalau Anda tidak pernah mendengar Roh Kudus yang berfungsi untuk mengingatkan kita akan dosa, berfungsi menghalangi kita, berfungsi untuk menahan kita dari dosa, maka Anda akan terus-menerus hidup di dalam dosa.
Jadi itu sebabnya nomor satu kekudusan adalah stop buat dosa. Tapi ada banyak orang cuma sampai di sini. Kudus, stop buat dosa. Tunggu dulu. Lihat Efesus 4:28. Paulus tidak beri titik di sana, dia beri koma. Sebab kekudusan menurut Paulus bukan hanya berhenti buat dosa. Kalau kita hanya berhenti buat dosa, maka Kristen itu seperti pertapa di atas gunung. Ilmunya ilmu langit terus. Gak pernah membumi. Makanya Paulus kasih koma, kemudian koma dia berkata, tetapi Efesus 4:28, baiklah dia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Berarti ada level kedua dari kekudusan. Apa itu level kedua dari kekudusan? Lakukan yang benar. Sama-sama bilang lakukan yang benar. Nomor satu, stop buat dosa. Tetapi setelah itu nomor dua, lakukan yang benar. Stop buat dosa, buat kita jadi orang baik. Tetapi melakukan kebenaran membuat kita jadi orang yang diberkati. Kalau Anda kerja di perusahaan, Anda ini dapat kenaikan gaji Bapak Ibu. Bukan karena nggak bohong sama bos. Anda ini dapat kenaikan gaji, bos berkata, oh bagus sekali, saya naikin gaji. Itu bukan karena Anda tidak main mata dengan rekan kantor sekerja Anda. Anda ini naik gaji bukan karena Anda tidak korupsi. Bos dengan sendiri mengharapkan Anda itu tidak bohong sama bos. Anda itu tidak korupsi sama bos. Anda itu tidak selingkuh dengan rekan kerja. Itu sudah dengan sendirinya diharapkan. Anda itu dapat kenaikan gaji kalau Anda bekerja lebih baik daripada orang lain. Setuju atau setuju? Betul kan? Artinya orang diberkati bukan karena tidak buat dosa. Orang diberkati karena melakukan, sama-sama bilang kebenaran. Makanya dia marah hamba yang punya 1 talenta. Dia sebut hamba yang punya 1 talenta jahat. Kenapa jahat? Malas. Kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Sama-sama bilang kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Dia suruh kita melakukan yang benar supaya kenapa? Kita diberkati. Kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita bisa mengalami keselamatan dari Tuhan. Kita bisa mengalami penghiburan dari Tuhan. Anda dan saya ini rumah tangga kita jadi bagus bukan karena saya suami tidak selingkuh. Rumah tangga saya jadi bagus bukan karena saya suami tidak pernah bohong sama istri. Rumah tangga saya jadi bagus kalau saya punya komunikasi yang baik dengan istri saya peduli dengan istri saya peduli dengan anak-anak saya perhatian dengan mereka, saya bertanggung jawab dengan mereka. Artinya keadaan yang lebih baik terjadi ketika kita melakukan apa yang benar. Sama-sama bilang lakukan kebenaran. Tapi yang ketiga terakhir dia bilang tidak titik di sana. Sebab kalau Anda berhenti di nomor 1, stop lakukan dosa, Anda ini jadi orang baik. Tapi nomor 2, Anda hanya jadi pertapa di atas gunung. Tetapi nomor 2, kalau Anda berhenti di lakukan kebenaran, maka Anda dan saya hanya hidup demi mencari berkat dan tanpa sadar memperkaya diri untuk diri sendiri. Makanya Paulus kasih koma dan dia lanjut dengan kalimat ini terakhir, Efesus 4:28, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Level ketiga dari kekudusan itu apa? Jadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda hanya berhenti di stop buat dosa, Anda jadi pertapa di atas gunung. Kalau Anda hanya berhenti sampai melakukan kebenaran, maka Anda hanya menjadi orang yang egois. Tetapi dia berkata sampai pada level ketiga. Apa level ketiga? Kalau kamu sudah diberkati, jadilah berkat bagi orang lain. Coba Anda lihat Efesus 4:29. Lihat polanya. Paulus mengulang pola yang sama. Efesus 4 ayat 29. Tetapi kali ini dengan perumpamaan yang berbeda. Analogi yang berbeda. Efesus 4:29. Polanya tetap sama. Efesus 4:29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sama-sama bilang stop buat dosa.
Dia berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya apa? Stop buat dosa. Yang masih suka keluar perkataan kotor, hari ini bertobat, tobat dalam nama Yesus. Kemudian dia berkata, tetapi pakailah perkataan yang baik. Apa itu menggunakan perkataan yang baik? Lakukan kebenaran. Kemudian dia berkata, untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Apa itu mereka mendengar beroleh kasih karunia? Jadi berkat. Ternyata orang menerima kasih karunia dari Tuhan melalui salah satunya perkataan kita. Perkataan ini bisa buat orang tersandung, perkataan ini bisa buat orang diberkati. Perkataan ini bisa membuat orang jadi syah, jadi jatuh, tapi perkataan yang sama bisa membangun orang. Yuk mari kita pakai perkataan kita dengan baik. Supaya orang yang butuh kasih karunia, artinya mereka ada dalam keadaan salah. Mereka bisa menerima kasih karunia. Supaya mereka yang butuh kasih karunia, artinya mereka sementara ada dalam masalah. Tapi hari itu lewat perkataan mereka bisa menerima kasih karunia. Anda berkata, saya tidak bisa jadi berkat. Paulus berkata, perkataanmu bisa memberi damai sejahtera kasih karunia kepada orang lain. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak menjadi berkat. Jaga baik-baik ini perkataan. Perkataan Anda bisa membuat orang tidak pernah sembuh. Perkataan Anda juga bisa membuat orang sakit. Tapi perkataanmu juga bisa membuat orang sembuh. Dan perkataanmu bisa membuat orang jadi pulih. Mari pilih yang baik. Mana yang apa kita katakan. Apa yang akan kita sampaikan. Dan biarlah hari ini tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Mari siapkan roti perjamuan Anda, anggur perjamuan Anda. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan baik bukan? Tuhan baik, dia sangat baik bagi Anda dan saya. Hari ini pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus, pandang Yesus. Bapak Ibu, kalau hari ini Anda adalah masalah, Anda punya dua pilihan yang sama. Anda bisa memandang masalah Anda dan memperbesar kekhawatiran. Atau Anda memandang Yesus dan karya salibnya dan memperbesar iman. Fear always in the opposite of faith. Ketakutan selalu berdiri berseberangan dengan iman. Iman dan ketakutan tidak akan pernah bisa bercampur. Seperti air dan minyak tidak akan pernah bisa bercampur. Di mana ada iman, di situ ketakutan sirna. Tapi di mana hadir ketakutan, di situ iman menjadi kecil. Hari ini Anda pilih mana? Pandang terus pada masalah Anda, berfokus pada masalah, memperbesar kekhawatiran. Atau pandang pada Yesus dan memperbesar iman kita. Hari ini kembali lagi mengingat kebajikan Tuhan. Kematian pengorbanannya bagi kita. Lewat juga kebangkitannya kita menerima kemenangan kehidupan yang baru. Pandang Yesus. Pandang Yesus.